Shalom saudara-saudara dan umat-umat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam rangkuman sekolah Sabat. Dan di hari ini kita akan belajar tentang rangkuman pelajaran kita yang ketujuh dengan judul Yesus Jangkar Jiwa. Tapi sebelumnya, mari kita mengundang Roh Kudus untuk membantu kita dalam pelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, bersama-sama dengan kami, bahkan biarkanlah Roh Kudus-Mu menguasai kami, agar pikiran dan hati kami dan pengertian kami didasarkan kepada kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran kita di pelajaran ke-7 diawali dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Ibrani 6 ayat 19-20. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, kita akan mempelajari kenapa sampai Yesus diibaratkan menjadi sau bagi jiwa kita atau jangkar. Tapi sebelum itu, kita akan masuk ke dalam pola pikir Rasul Paulus dalam teguran dia yang nyata penuh kasih terhadap jemaat Ibrani. Di pelajaran kita yang ketujuh ini, kita akan lebih terfokus terhadap Ibrani 6 dan Ibrani yang pasalnya 10. Nah, di sini Rasul Paulus prihatin akan keadaan jemaat Ibrani saat itu. Karena apa? Karena jemaat di situ mulai goncang. Bahkan di sini dikatakan jemaat ini menjadi tumpul dan lamban secara spiritual dan mulai berhenti bertumbuh dalam iman. Dan Rasul Paulus melihat ini adalah suatu ancaman berbahaya dalam perjalanan iman jemaat Ibrani. Nah, yang dilihat Rasul Paulus menurut Ibrani 6 dan Ibrani 10 adalah bahwa jemaat ini menerima terang, menerima firman, menghadapi pencobaan, mulai ada kemunduran iman dan akan menuju kepada kebinasaan. Inilah yang dilihat oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menawarkan Ibrani 6 dan Ibrani 10 untuk merubah jalan mereka, yaitu jemaat yang diterangi, menghadapi pencobaan, bisa bertumbuh dan menerima janji Allah yang pasti. Inilah yang menjadi harapan Paulus. Maka marilah kita masuk satu persatu dalam pelajaran kita. Kita akan mengenal bahwa Ibrani adalah jemaat yang menerima dan mengecap firman yang baik. Tetapi Paulus melihat ada kemungkinan jemaat ini akan menuju dan akan seperti generasi padang gurun. Apa ini artinya? Generasi padang gurun adalah jemaat Israel, umat Israel bisa dikatakan, yang dituntun oleh Tuhan dari tanah Mesir dengan perantaraan tangannya sendiri, tetapi ujungnya melawan Tuhan dan tidak menerima tanah perjanjian. Atau dengan kata lain, mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ini yang dilihat Rasul Paulus. Jemaat Ibrani akan mengarah ke situ. Mereka akan mengarah kepada jemaat yang menerima terang, tapi yang akan murtad terhadap firman itu sendiri. Dan mereka juga nanti ujung-ujungnya tidak akan menerima janji hidup yang kekal. Nah, maka daripada itu, Rasul Paulus menawarkan kepada jemaat Ibrani dan mengatakan sekali lagi arti Injil yang sebenarnya. Karena jika jemaat Ibrani melakukan seperti apa yang sedang mereka lakukan saat itu, maka mereka tidak bisa dipulihkan kembali. Di saat mereka mengetahui kebenaran dan mereka berbuat dosa secara sengaja karena mereka udah tahu itu baik dan jahat seperti apa, maka mereka dengan kata lain menginjak-injak akan firman itu dan mereka akan binasa. Nah, Rasul Paulus memberikan kepada mereka pengertian yang baru mengenai Injil, yaitu Injil itu adalah sebuah pertentangan. Sebagaimana Yesus datang ke dunia ini dan menjadi sebuah ancaman bagi pemuka-pemuka agama saat itu, dan ujungnya Yesus disalibkan. Nah, jemaat Ibrani kalau di tempat dan di jalur yang seperti itu, maka mereka juga akan menyalibkan Yesus untuk kedua kali. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Maka daripada itu, Paulus
memberikan pengertian bahwa Injil ini adalah suatu jalan yang sesungguhnya, yaitu jalan penyangkalan diri, dan tujuan hidup Kristen kita bukanlah untuk kesenangan dunia, bukanlah untuk kemakmuran, bukanlah untuk kekayaan, tetapi untuk kematian. Itulah jalan Kristen dan jalan Injil yang sebenarnya. Karena Injil merupakan pertentangan terhadap prinsip-prinsip kebutuhan dasar manusia. Saya kasih contoh. Di saat manusia pengen ada kelebihan dalam kehidupan mereka, Tuhan mengatakan dalam Injilnya, cukupkanlah apa yang ada padamu. Di saat kita mulai memamerkan kekayaan kita, pakaian yang mewah-mewah, dan berlomba-lomba untuk memamerkan semua kemewahan makanan kita, maka Tuhan katakan dalam Injil, yang penting ada pakaian dan makanan, cukuplah. Bahkan, saudara-saudara, di saat kita mulai mengejar kekayaan, mengumpulkan uang, maka Tuhan mengatakan semakin banyak kita berhemat, semakin kita merasa kekurangan. Tuhan menawarkan, jika kita memiliki kelebihan, bagikan. Tapi yang terjadi, itu merupakan kebutuhan dasar kita. Di saat kita sudah menyimpan uang begitu banyak, menyimpan kebutuhan kita begitu banyak, kita tidak mungkin membagikan itu secara cuma-cuma kepada sesama kita. Dan inilah Injil yang ingin Paulus berikan kepada jemaat Ibrani. Bahwa marilah menuju ke arah yang lebih baik. Marilah jemaat Ibrani menuju ke arah yang lebih baik. Karena Allah tidak akan mendatangkan Yesus untuk kedua kali lagi untuk menjadi korban bagi kita lagi. Tidak ada penyaliban yang kedua. Tidak ada korban bagi dosa-dosa yang kita tahu itu dosa dan kita sengaja berbuat dosa. Dengan kata lain, kita meremehkan tentang pengorbanan Yesus dan kita juga membuat roh itu sedih. Nah, maka daripada itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus datang dengan teguran yang terstruktur. Dia menunjukkan kepada jemaat Ibrani bahwa kalian adalah jemaat yang memiliki terang. Tetapi kalian adalah jemaat yang sengaja berbuat dosa. Dan juga kalian itu menjadikan Allah itu musuh kalian. Pertanyaan bagi kita zaman sekarang. Kita tidak melihat Allah secara langsung. Bagaimana kita menjadikan Allah musuh kita? Kalau kita menjadikan teman kita musuh kita, gampang. Tinggal kita pergi dan kita jadiin dia musuh kita. Kita hina atau kita pukulin, sudah jadi musuh. Tapi bagaimana kita menjadikan Allah itu musuh kita? Yakobus 4 ayat 4 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan terhadap Allah? Di saat kita lebih menginginkan hal dunia daripada menginginkan hal yang di atas, maka kita menjadikan Allah itu musuh tanpa kita sadari. Dan kita menganggap itu biasa. Bahkan kita menaruh Allah di posisi yang mengancam pribadi kita masing-masing. Karena apa? Kadang-kadang di saat kita mau melakukan kepentingan kita, bertabrakan dengan jam ibadah. Di saat kita mau melakukan kebutuhan kita, dunia kita, bertentangan dan berlawanan juga dengan jam pelayanan. Maka kita kadang-kadang lebih memilih hal dunia yang itu tadi daripada memilih Allah. Dan kita telah menempatkan Yesus di bawah kaki kita. Dan itu yang dilihat Paulus. Jemaat Ibrani mulai menuju ke sana. Dan itu bukan berlaku bagi jemaat Ibrani juga. Itu berlaku bagi kita. Tapi yang luar biasanya di sini, Paulus melihat ada terang kecil di jemaat Ibrani. Walaupun mereka menghadapi pencobaan, mengalami kemunduran, mulai lamban dan tidak bertumbuh dalam iman, mereka tetap melakukan keseharian mereka dalam pelayanan. Dan inilah yang akan menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa kerajinan kita dalam melayani secara spiritual dimanapun kita berada, entah itu dalam beribadah agama, di hari peribadatan kita, ibadah-ibadah yang lainnya di rumah-rumah, tidak menentukan karakter kita yang sesungguhnya. Karena karakter iman kita sesungguhnya ditunjukkan bukan dari pengetahuan kita terhadap firman yang banyak, tapi dari cara bagaimana kita mempraktekkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dari hal yang kecil aja, kita bisa dilihat memiliki kasih atau iman itu. Yaitu dalam kita hal senyum. Hal kecil itu aja.
Seberapa banyak kita senyum di saat dalam ibadah ada tamu yang datang dan kita sambut mereka dengan senyuman. Itu merupakan contoh sederhana. Nah, Paulus melihat titik terang bahwa mereka akan menuju ke hal yang lebih baik. Makanya dia memberikan contoh Abraham, yaitu contoh kesabaran dan ketekunan untuk dicontohi oleh mereka. Bahkan Paulus menawarkan, lihat kami, lihat saya, lihat Timotius. Untuk kalian, pelajaran bagi kalian. Nah, dan di sini, di ujung pelajaran kita ini, kita akan mengetahui kenapa Yesus menjadi sau bagi kita atau jangkar bagi kita, dan dia sudah mendahului kita sebagai pembuka jalan. Saya kasih perumpamaan. Ini pengalaman sebenarnya. Tapi di dalam satu perahu, kalau kita dalam perahu dan di tengah laut, kita tidak memiliki jangkar, maka kita akan kelelahan. Dan itu capek kalau kita nggak bisa taruh jangkar dan tidak ada penopang dalam perahu itu. Kita bakal capek dan kita bakal dibawa arus. Yesus datang sebagai jangkar. Kalau jangkar itu sudah tertancap di dasar laut, maka kita yang ada di perahu itu tenang. Kita nggak bakal hanyut dan kita nggak bakal capek mengejar sesuatu. Entah itu pakai mesin atau itu entah pakai gayung. Nah, Yesus datang menjadi sau bagi kita karena dia yang menanggung kecapek-capekan kita itu. Dia yang duluan capek, dia yang duluan menderita, dan dia menjadi yang pertama. Supaya apa? Untuk kita, bukan untuk satu orang saja, tapi untuk kita semua. Dia rela capek-capek, bahkan sampai capeknya sampai mati. Untuk kita loh. Jadi marilah kita belajar hari ini untuk lebih menghargai bagaimana pengorbanan Yesus dan bagaimana Yesus itu sudah menjadi imam besar dalam kehidupan kita masing-masing. Demikian pelajaran dan rangkuman kita di pelajaran yang ke-7. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus di surga, terima kasih untuk pelajaran-Mu di hari ini ya Tuhan. Ajarlah kami untuk lebih mengerti arti Injil yang sesungguhnya. Arti menyangkal diri, arti dari memikul salib. Kiranya kami juga dapat mengerti bahwa Engkau adalah oknum yang mendahului kami ya Tuhan dalam penderitaan. Maka mampukanlah kami menghadapi penderitaan-penderitaan yang akan datang. Yang akan membantu kami bertumbuh ya Tuhan, bukan mundur dari iman kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara dan umat-umat yang dikasihi Tuhan telah menonton video ini, bahkan telah belajar bersama-sama dengan kami dalam pendalaman Alkitab pelajaran yang ke-7. Kiranya bisa menjadi berkat dan kiranya juga dapat dibagikan kepada teman-teman saudara, bahkan keluarga saudara, agar berkat ini tidak berhenti di saudara saja. Bahkan jika teman-teman pengen mendukung kami, silakan subscribe dan sampai jumpa di pelajaran pendalaman Sekolah Sabat yang selanjutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati.